Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Robiansyah Gumilar dari jurusan Teknik Elektrounjani kelas C angkatan 2019. Di sini saya akan membahas mata kuliah Fisika Dasar 2, yaitu hukum ampere ya. Nah, pada sebelumnya saya sempat menjelaskan hukum Biot-Savart, yaitu hukum yang digunakan untuk menghitung kuat medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik. Apapun bentuk konduktor yang dialiri arus dan beberapa pun arus yang mengalir, maka kuat medan magnet di sekitar arus tersebut selalu memenuhi hukum Biot-Savart. Namun kita tidak selalu mudah untuk menentukan kuat medan magnet di sekitar arus dengan menggunakan hukum Biot-Savart. Nah, oleh karena itu untuk menentukan kuat medan magnet di sekitar arus listrik, salah satu metodenya yaitu menggunakan hukum ampere. Di sini kita bisa lihat ya, ada 4 lintasan, yaitu kita perhatikan elemen lintasan vektor dl. Anggap kuat medan magnet pada elemen tersebut adalah vektor B. Nah, integral perkalian vektor B dan vektor dl dalam lintasan tertutup S memenuhi integral S vektor B kali vektor dl sama dengan mu 0 sigma I, dengan sigma I adalah jumlah total arus yang dilingkupi S. Nah, tanda integral menyatakan bahwa integral harus dikerjakan pada lintasan tertutup. Nah, persamaan 6.1 dikenal dengan hukum ampere bentuk integral. Bentuk lain hukum ampere yang ekivalen dengan persamaan 4.1 adalah bentuk diferensial, tetapi bentuk kedua ini tidak dibahas di sini. Nah, ini aplikasi hukum ampere ya, yaitu yang pertama ada kawat lurus panjang. Nah, pada kawat lurus panjang ini kita akan kembali membahas kuat medan listrik di sekitar kawat lurus panjang menggunakan hukum ampere. Dalam menerapkan hukum ini beberapa langkah standar yang harus dilakukan, yaitu pertama ada pilih lintasan tertutup sedemikian rupa sehingga kuat medan magnet pada berbagai titik di lintasan konstan, dan vektor medan magnet dan vektor elemen lintasan selalu membentuk sudut yang konstan untuk semua elemen lintasan. Yang kedua, cari sigma I, yaitu jumlah total arus yang dilingkupi lintasan ampere. Nah, untuk kawat lurus panjang, lintasan yang memenuhi kriteria di atas adalah sebuah lingkaran yang sumbunya berimpit dengan kawat tersebut. Nah, ini kita bisa lihat pada gambar 6.2, itu lintasan ampere di sekitar kawat lurus panjang adalah lingkaran dengan sumbu berimpit dengan kawat. Beberapa informasi yang kita dapat yaitu berdasarkan aturan tangan kanan, medan magnet selalu menyinggung lintasan. Kedua, elemen vektor dl juga menyinggung lintasan. Jadi pada titik-titik di lintasan vektor B dan vektor dl selalu sejajar sehingga sudut theta dan antara vektor B dan vektor dl itu 0. Dengan demikian vektor B kali vektor dl sama dengan B kali dl kali cos theta sama dengan B kali dl kali cos theta sama dengan B kali dl, dan integral vektor B dan vektor dikali vektor dr sama dengan integral B dl. Karena pada tiap titik di lintasan besar medan magnet konstan, maka B dapat ditarik keluar dari integral. Kita dapatkan integral B dl sama dengan B integral dl sama dengan B kali keliling lingkaran sama dengan B kali 2 VA. Nah, selanjutnya kita cari jumlah arus yang dilingkupi lintasan ampere. Karena yang dilingkupi lintasan ampere hanya satu kawat, dan kawat tersebut dialiri arus I, maka sigma I sama dengan I
Akhirnya substitusi persamaan 6 titik pada 6 titik 5 dalam persamaan 6 titik 1 adalah B kali 2VA sama dengan mu 0 kali I, atau B sama dengan mu 0 per 2V kali I per A. Nah selanjutnya ada solenoid ya, kita bahas juga solenoid ideal dengan jumlah lilitan persatuan panjang adalah N. Kalau solenoid dialiri arus I, nah, jika solenoid dibelah dua penampang solenoid tampak pada gambar ini 6.3. Nah, pada gambar di sini kita mengetahui bahwa untuk menentukan kuat medan magnet di dalam solenoid, kita buat lintasan ampere seperti pada gambar 6.3. Nah, lintasan tersebut berupa segi 4. Integral pada lintasan tertutup adalah dipecah menjadi jumlah integral pada tiap-tiap sisi segi 4, yaitu integral vektor B dot dl dot vektor dl sama dengan integral vektor B dot dl ditambah integral 2 B dot dl ditambah integral 3 B dot dl vektor B dot dl vektor dl ditambah integral 4 vektor B dot vektor dl. Selanjutnya kita hitung jumlah arus yang dilingkupi lintasan ampere. Arus total adalah arus yang mengalir dalam ruas solenoid panjang L, karena jumlah lilitan persatuan adalah N, maka jumlah lilitan yang dilingkupi lintasan ampere adalah NL, karena satu lintasan dialiri oleh arus I. Nah, maka jumlah total arus yang dilingkupi lintasan ampere adalah sigma I sama dengan N kali L kali I. Selanjutnya ada toroid ya. Untuk menentukan kuat medan magnet di dalam rongga toroid, kita buat lintasan ampere berbentuk lingkaran yang rongga toroid. Nah, di sini ada gambar 6.4 lintasan ampere pada toroid berbentuk lingkaran yang melewati rongga toroid. Nah, kita misalkan nih jari-jari toroid adalah R. Nah, keliling toroid adalah K sama dengan 2V kali R. Jumlah lilitan toroid adalah 2V kali R kali N. Nah, sepanjang lintasan ampere vektor B dan vektor DL selalu sejajar sehingga sudut theta antara vektor B dan vektor DL 0. Jadi integral vektor B dot DL dengan integral B DL sama dengan B integral DL sama dengan B kali keliling lingkaran sama dengan B kali 2 VR. Karena jumlah lilitan yang dilingkupi lintasan ampere adalah N, maka jumlah arus yang dilingkupi lintasan ini adalah sigma I sama dengan N kali I sama dengan 2 VR, 2 kali V kali R kali N kali L. Nah, selanjutnya ada plat tab berhingga ya. Ini plat yang tab berhingga dialiri oleh arus I. Misalkan kerapatan arus persatuan lebar plat adalah J. Satuannya ampere meter. Kita akan menentukan kuat medan magnet pada jarak A tegak lurus plat. Kita buat lintasan ampere berupa persegi panjang sebagai berikut. Nah, pada gambar 6.6 ini ada lintasan ampere di sekitar plata berhingga. Kita dapat menentukan arah medan magnet yang dihasilkan arus dengan menggunakan aturan tangan kanan. Nah, ibu jari mengarah ke aliran arus dan lekukan 4 jari mengikuti arah aliran magnet. Kita akan dapatkan bahwa medan magnet memiliki arah sejajar plat dan tegak lurus arah aliran arus. Pemilihan lintasan ampere di atas menyebabkan pada elemen lintasan 1 arah medan magnet sejajar dengan arah lintasan elemen lintasan. Nah, yang kedua, pada elemen lintasan 2 arah magnet tegak lurus dengan arah elemen lintasan. Nah, pada yang ketiga, pada elemen lintasan 3 arah medan magnet sejajar dengan arah elemen lintasan. Pada elemen
Nah, yang keempat, pada elemen lintasan 4, arah medan magnet tegak lurus dengan arah elemen lintasan. Nah, integral ampere untuk lintasan tertutup dapat ditulis sebagai sama yang kayak yang di sini ya. Nah, dengan demikian besarnya B pada elemen lintasan 1 dan 3 konstan sehingga dapat dikeluarkan integral. Akhirnya diperoleh integral vektor B dot vektor DL sama dengan B integral 1 DL ditambah B integral 3 DL sama dengan BL ditambah BL sama dengan 2BL. Selanjutnya kita cari jumlah arus yang dilingkupi lintasan ampere rapat, arus persatuan panjang, plat, dan arah tegak lurus adalah J. Karena panjang lintasan ampere dalam arah tegak lurus adalah L, maka arus yang dilingkupi lintasan ampere adalah sigma I sama dengan J kali L. Oke, cukup sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata atau kurang dalam penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.